Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawiyul Islam wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa sayyidul mu'aidin wa shukala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna hadzal yawm yawmun 'azim
تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال أيضا أخرى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Jamaah kaum muslimin sidang surat Idul Fitri yang berbahagia, puja beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang memberikan kita begitu banyak nikmat, karunia, rahmat serta isinya. Alhamdulillah, berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa dikumpulkan bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sebuah anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sholat Idul Fitri secara berjamaah, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini menjadi saksi kita nanti di yaumil qiyamah. Sholawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam, Nabi akhir zaman, Nabi penutup dari Nabi yang lain, Nabi yang besar, yang dibesarkan oleh Sang Yang Maha Besar, Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Sang Yang Maha Agung, Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Sang Yang Maha Mulia, yakni Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin sidang salat Idul Fitri yang berbahagia, di pagi yang penuh berkah ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan udara segar kepada kita, sehingga kita masih bisa melihat alam semesta, mendengar indahnya suara yang dikeluarkan oleh alam, dan merasakan lezatnya nikmat sehat di tubuh kita. Ini tiada lain tiada bukan karena cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengubah diri kita dari hal yang buruk menuju kepada kebaikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dia Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ia berikan karunia kepada makhluknya, sehingga makhluknya di dunia ini menikmati karunia yang besar dalam menjalani hidupnya. Ia memerintahkan kepada kita untuk saling berbagi dari nikmat yang diberikan darinya kepada orang-orang yang membutuhkan, bil khusus kepada mereka anak-anak yatim piatu, yang dimana mereka membutuhkan perhatian kita, membutuhkan kepedulian kita, dan pada hakikatnya mereka anak-anak yatim adalah saudara-saudara kita, anak-anak kita yang wajib kita perhatikan dan kita pedulikan. Dia Allah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki. Ia berikan rezeki kepada seluruh makhluknya, sehingga makhluknya di dunia ini tidak ada rezeki yang bertukar. Dia Allah As-Salam, Maha Pemberi keselamatan. Ia berikan keselamatan kepada makhluknya, sehingga kita ada di dalam perlindungannya. Dia Allah Al-Wajid, yang Maha menemukan, sehingga sampai saat ini, di hari yang mulia ini, di hari yang fitri ini,
kita masih dipertemukan kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang-orang yang kita sayangi. Kita masih dipertemukan kepada orang tua kita, kepada istri suami kita, dan kita selaku orang tua masih dipertemukan kepada anak-anak kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan umur yang panjang, dalam keadaan selamat dan rezeki yang cukup. Kita masih diberikan kesempatan mendengar suara orang-orang yang kita cintai, mendengar canda, tawa, dan melihat anak-anak kita dalam penuh kebahagiaan. Demi Allah, kita yang hadir sampai saat ini di masjid yang mulia ini sangat-sangat mencintai, menyayangi kepada anak-anak kita. Kita tidak rela anak kita terjerumus ke dalam lembah kesesatan, lembah kenistaan. Kita selaku orang tua mati-matian mencari uang, mencari nafkah, pantang menyerah dengan tujuan yang penting anak saya makan, yang penting anak saya tidak kelaparan, yang penting anak saya sekolah dan tercapai cita-citanya, sehingga di kemudian hari kelak ia dewasa, mereka menjadi manusia yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, kita pun pernah menjadi anak-anak, kita pun pernah kecil. Orang tua kita, ayah ibu kita memperlakukan hal yang sama kepada kita, menyayangi anak-anaknya, membimbing, menafkahi, membesarkan putra dan putrinya. Di balik hati mereka, mereka berdoa kepada Allah, semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang cerdas. Di balik hati mereka, mereka bermunajat kepada Allah, semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa, bil khusus bagi agamanya. Karena tidak ada doa yang paling mustajab, tidak ada doa yang paling manjur, tidak ada doa yang langsung cepat dikabulkan oleh Allah kecuali doa seorang ayah dan ibu yang dikhususkan untuk anak-anaknya. Meskipun orang tua tersebut jarang melakukan sholat, meskipun orang tua tersebut sedikit amalan akhiratnya, tapi kalau masalah doa yang dikhususkan untuk anak-anaknya dengan hati yang tulus dan ikhlas, tidak ada hijab untuk tidak dikabulkan doa tersebut. Mohon maaf, sampai saat ini rizki kita masih dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai saat ini kita masih dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Itu tiada lain tiada bukan karena ridho dan restunya kedua orang tua kita yang selalu tulus mendoakan kepada anak-anaknya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahu fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Makhluk Allah yang paling besar dalam hidup kita yakni adalah kedua orang tua kita setelah baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai kita menyakitinya, jangan sampai kita mendurhakainya. Ingat cerita Al-Qamah. Alim, orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang, setelah ia menikah, ia tidak memperdulikan lagi ibunya. Ia lebih asik dengan istrinya yang cantik dan melantarkan ibunya yang tua renta. Akibatnya menderita Al-Qamah dalam sakaratul maut.
sulit dalam sakaratul maut. Sehingga Rasulullah SAW tahu berita ini, karena Rasul tahu Alqamah adalah orang yang taat ibadah kepada Allah. Maka Rasul bertanya, apakah ia punya orang tua? Apakah ia punya seorang ibu? Benar ya Rasulullah, ia mempunyai seorang ibu. Ternyata ibunya tidak lagi menganggap Alqamah sebagai anak, ia anggapnya sebagai anak yang durhaka. Maka Rasul bertanya kepada ibu tersebut, apakah ia anakmu? Benar ya Rasulullah, dia anakku. Tapi dulu, sekarang dia bukan anakku lagi. Dia anak yang durhaka, yang menyakiti ibunya. Mendengar jawaban sang ibu, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, kumpulkan kayu bakar. Kayu bakar mulai tersentuh hati ibu ini. Kumpulkan, taruh, letakkan Alqamah di atas kayu bakar itu. Ada apa ya Rasulullah? Kita bakar saja dia, daripada ia menderita dalam sakaratul maut. Tetap hati seorang ibu lebih besar cintanya dibandingkan kebencian kepada anaknya. Tidak ya Rasulullah, jangan kau bakar dia ya Rasulullah. Dia anakku, dia anak yang kukandung, dia anak yang kubesarkan. Jangan kau bakar dia ya Rasulullah. Demi Allah, aku rela, aku ikhlas, aku ridho memaafkan kesalahannya ya Rasulullah. Jangan kau bakar dia ya Rasulullah. Allahu Akbar. Hati seorang ibu lebih besar cintanya dibandingkan kebencian yang bertahun-tahun kepada anaknya, sehingga ibu ini memaafkan kesalahan anaknya. Maka Rasulullah SAW mentalkinkan Alqamah dengan kalimat La ilaha illallah. Dan Alqamah pun mengembuskan napas terakhir, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dari cerita ini bisa kita ambil iktibarnya, kita ambil pelajarannya. Siapapun orangnya yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Apapun status orang tua kita, meskipun mungkin mereka tidak pandai baca Al-Quran, bahkan dia bisa baca Al-Quran, meskipun mereka mungkin tidak sepandai kita, meskipun mungkin mereka tidak paham tentang ilmu agama, meskipun mungkin mereka tidak sekaya kita, namun selaku anak tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya dan haram menyakiti kedua orang tua. Kebaikan orang tua belum cukup dibalas dengan seisi dunia ini, sehingga seorang anak wajib terus-menerus berbakti kepadanya, bahkan bukan hanya di alam dunia. Ketika orang tua kita dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang anak tetap wajib terus-menerus berbakti kepadanya dengan mendoakan yang terbaik untuknya. Karena pada hakikatnya orang yang masih hidup tidak putus tali persaudaraannya terhadap mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua kita dipanggil oleh Allah, di mana kedua tangan ayah kita pernah memeluk kita, pernah menggendong kita, pernah mengusap air mata kita. Kedua tangan ibu kita pernah menuntun kita ketika kita berjalan, pernah menyuapi kita. Dan pada waktunya mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya anak-anaknya yang masih hidup, keluarganya yang masih hidup, tidak putus tali persaudaraannya terhadap mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan mereka dengan doa yang terbaik. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk mendoakan mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni ia yang telah meninggal dunia, rahmati ia yang telah meninggal
meninggal dunia. Maafkan ia yang telah meninggal dunia. Maafkan kesalahannya ya Allah. Bahkan doa ini wajib dibaca ketika melaksanakan sholat jenazah. Dan tidak sah sholat jenazah jika tidak dibaca doa tersebut. Ini sebuah iktibar, sebuah pelajaran bahwa doa orang yang hidup yang dikhususkan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia itu sampai dan menjadi syafaat untuk mereka. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man dakhalal maqabir," siapa orang yang masuk ke area kubur, maknanya ziarah kubur. Summa qala, kemudian dia berkata, "Qara'tu Fatihatal Kitab," saya bacakan surah Al-Fatihah, "wa qul huwallahu ahad," dan surah Al-Ikhlas, "Alhaakumut takasur," dan surah At-Takasur. Summa qala, kemudian dia berkata, "Inni ja'altu," sesungguhnya saya menjadikan sawaba, pahalanya ini, ma qara'tu, sesuatu yang saya baca, min kalamika, dari firman-Mu ya Allah, yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah At-Takasur, li ahlil maqabir, yang pahalanya dikhususkan untuk mereka yang telah meninggal dunia, untuk almarhum dan almarhumah, untuk tetangganya yang telah meninggal dunia, untuk saudaranya yang telah meninggal dunia, untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, minal mu'minina wal mu'minat, dari mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kanu syufa'a lahu, maka mereka para almarhum dan almarhumah mendapatkan syafa'ah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena dibacakan surah Al-Fatihah, dibacakan surah Al-Ikhlas, dibacakan surah Al-Hakumut Takasur, dari anak-anaknya yang masih hidup, dari keluarganya yang masih hidup, dari kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup, sehingga mereka mendapatkan keringan dosa, keringanan siksaan di alam kuburnya. Mudah-mudahan di hari yang fitri ini, di hari yang penuh rahmat ini, di hari yang penuh berkah ini, kita selalu senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Orang tua kita yang masih hidup, taatilah perintahnya selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan untuk orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, doakan mereka dengan doa yang terbaik sehingga mereka mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di hari yang besar ini, di hari yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa, bil khusus bagi agamanya. Anak-anak pendidik pandangan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wal dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul 'alim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga kita selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.